Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Denny Deswanto. Pada kali ini saya akan melanjutkan UTS. Namun di sini UTS ini adalah mata kuliah yang berbeda. Tapi masih satu paket sih. Kalau yang kemarin video sebelumnya adalah UTS statistika dan probabilitas untuk teorinya. Sedangkan pada kali ini saya akan mengerjakan UTS praktikum statistika teknik. Nah, ini dia soalnya dalam PPT. Ada dua soal. Soal yang pertama adalah buatlah program menampilkan jika 1 maka laki-laki, jika 2 perempuan. Selain angka itu, mohon inputkan angka 1 dan 2. Untuk yang kedua, disuruh mencari median modus P2, desil D7, P40 serta tampilkan dalam bentuk grafik. Jadi pada kali ini adalah disuruh membuat program. Pada praktek kali ini disuruh membuat program di mana program tersebut menampilkan jika diinputkan angka 1 maka akan mencetak laki-laki, jika 2 itu perempuan. Selain angka 1 dan 2 itu disuruh untuk mohon inputkan angka 1 dan 2. Yang kedua, disuruh mencari median, ada modus dan lainnya pada tabel ini. Pada video sebelumnya sama, namun pada kali ini ada dengan menggunakan aplikasi nantinya akan dipraktekkan. Untuk sebelumnya adalah teori, itu kan kita mencari secara manual, kita hitung satu persatu angkanya. Nah, untuk kali ini menggunakan aplikasi bahasa R, atau aplikasinya RGUI atau bisa juga RStudio. Nah, langsung kita buka saja aplikasinya dan kita kerjakan soalnya. Nah, ini kita menggunakan RGUI. Kita buka lewat ketikan sini, udah sering pakai RGUI, atau lewat tar RGUI R. Nah, tinggal klik saja. Di sini soal ini sudah saya kerjakan, jadi saya tinggal menjelaskan saja. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Kita membuat program di mana program tersebut jika diinputkan angka 1 maka akan mencetak laki-laki. Ini jika diinputkan 2 maka akan mencetak perempuan. Namun jika diinputkan selain 1 dan 2, 3 dan atau yang lainnya, akan mencetak atau menyuruh mohon inputkan angka 1 atau 2. Caranya gimana? Caranya kita harus membuat script terlebih dahulu. Untuk membuat script, kita file new script, tinggal kita masukkan perintahnya. Perintahnya adalah function name ini seperti yang kita coba ya. Kita buka yang sudah saya buat ini, open.
Nah, kita membuatnya ini function name, ini nama untuk perintah untuk dijalankan di argwi nanti. Perintahnya adalah jenis kelamin, lalu kurang strip function dalam kurung name juga. Nah, name ini adalah nama variabel yang akan kita pakai untuk perintah dalam scriptnya ini. Kurung purawal. Nah, kita masukkan tadi adalah soal nomor saya adalah jika angka 1 adalah laki-laki, itu menggunakan if then, kita menggunakan if jika kita menggunakan variabel n, nama variabelnya n sama dengan 1, maka cetak laki-laki. Also if, atau jika tidak n sama dengan 2, cetak perempuan. Jika tidak duanya, cetak mohon inputkan angka atau 1. Nah, itu tinggal langsung kita save. Kalau sudah sih save, kita jalankan script tadi di R ini. Caranya set wd kurung buka petik 2, kita masukkan lokasi dimana kita menyimpannya tadi. Untuk script ini saya simpan di D saja, tidak saya masukkan dalam folder. Jika masukkan dalam folder ini nanti di sini masukkan juga folder-foldernya. Lalu petik lagi dan kurung tutup, enter. Sudah enter, kita cari filenya tadi menggunakan nama filenya dalam kurung petik, nama filenya adalah jkl.r, enter lagi. Tinggal kita jalankan perintahnya. Function name-nya tadi adalah jenis kelamin dalam kurung nama variabelnya n adalah 1, maka akan mencetak laki-laki. Jika jenis kelaminnya 2, mencetak perempuan. Jika jenis kelima selain 1, 2, ini saya temukan 3, maka disuruh mohon menginputkan angka 1 atau 2. Itu untuk soal nomor 1. Selanjutnya langsung saja ke soal nomor 2 adalah mencari mean, modus, median, Q1, kuartil Q1, desil D7, persentil P40, dan suruh menampilkan grafik datanya ini. Untuk pertama kita buat tabelnya terlebih dahulu. Ini mengikuti soalnya ya. Ini untuk membuat tabel ini kita ketikkan tabel dengan edit dalam kurung data kurung buka data titik rem kurung buka kurung tutup. Nanti akan muncul seperti ini. Coba kita buka lagi R-nya. Seperti ini. Tabel sama dengan edit rem kurung buka kurung tutup, enter.
Nah, kita tinggal masukkan data-datanya tadi di sini. Untuk namanya kita buat namanya misalkan nilai ini, tinggal enter gitu aja. Nah, itu kalau sudah tinggal di X, lalu kita jalankan tabel tersebut. Perintahnya ada tabel, enter, akan keluar tabelnya seperti ini. Kalau sudah kita buat tabelnya, lanjut kita mencari yang telah ditentukan tadi seperti median dan lainnya. Nah, langsung saja kita cari mediannya. Kalau di video sebelumnya yang teori, kita mencari median, kita hitung satu-satu. Nah, sedangkan di praktek ini secara otomatis langsung terjawab karena sudah menggunakan sistem atau datanya sudah terpampang. Datanya sudah tercetak. Lanjut kita cari mediannya. Sebelum kita cari mediannya, kita jumlahkan n-nya terlebih dahulu, yaitu jumlah n ini adalah jumlah frekuensi ini tadi, tabel frekuensi. Kita jumlahkan. Setelah itu panjang intervalnya jumlahkan ya. Ini kalau ingin tahu jumlahnya, kita tinggal ketikkan di sini n sama dengan 40. Jumlahnya 40. Untuk panjang intervalnya ini batas atas kurangi batas bawah. Batas atasnya 9,5, batas bawahnya 80,5. Batas atas setiap nilainya itu. Langsung saja ke median. Untuk mencari median, kan tadi adalah rumusnya adalah jumlah fx. Jumlah fx-nya, fx ini adalah perkalian antara frekuensi dengan nilai tengah f ini. Hasilnya ini. Kita jumlahkan, terus diper jumlah tersebut diper n tadi, jumlah frekuensi tadi. Ini median sama dengan jumlah fx per jumlah frekuensi atau n. Hasilnya adalah hasil mediannya adalah 61,75. Langsung jawab tanpa harus menghitung satu persatu angkanya. Lanjut ke mencari median. Nah, untuk mencari median itu tidak semudah dengan mencari median. Ini menjumlahkan frekuensi lalu dibagi frekuensi. Untuk median kita cari intervalnya dulu. Median itu adalah nilai titik tengah ya. Dan kita mencari intervalnya dulu atau nilai titik tengah tersebut. Titiknya itu di mana? Mencari intervalnya, rumusnya adalah n plus 1 per 2. Nah, n-nya tadi adalah 40. Sudah 40 plus 1 sama dengan plus 1 berarti 41 per 2. 40. Hasilnya adalah 20,5. Nah, interval 20,5 itu 20,5 itu terletak pada frekuensi ketiga, yaitu pada angka 10.
pada angka 11 ya, angka 11 karena kita jumlahkan 2 3 tambah 5 adalah 18 8 tambah 10 18, berarti untuk 19 dan 20 atau sampai 29 masuk dalam frekuensi nomor 4, jadi frekuensinya 11, paling banyak frekuensinya. Jadi data terletak di data keempat dengan interval nilainya 61 sampai 70. Maka dihasilkan limit nolnya adalah 60 atau limit bawahnya, batas bawahnya 60,5 dengan frekuensi kumulatifnya adalah ini tabel 1 ditambah tabel 2 tambah tabel 3 tadi, tabel di atasnya titik interval tadi. Hasilnya berarti 3 tambah 5 8 tambah 10 18 dan seterusnya. Bisa tinggal diketikkan sini kalau mau tahu hasilnya ada, nanti akan keluar 18. Nah, untuk frekuensinya itu frekuensi tabel 4 tadi kan terletak di data 4. Frekuensi adalah 11. Kalau sudah ketemu semua, kita masukkan rumus-rumusnya. Rumusnya adalah median sama dengan limit 0, limit 0 60,5 plus C itu adalah panjang intervalnya adalah 10 ya. Nah, kita kalau tahu ini diketikkan saja nanti ada keluar 10 dalam kurung N per 2, N nya dalam 40 per 2 kurangi frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatifnya tadi adalah 18 per frekuensinya adalah 11. Ini kita ketikkan saja tadi, ketemu hasilnya adalah 62,31818. Itu kalau tidak percaya hitung secara manual. Ini secara sistem langsung terjawab hasilnya. Lanjut ke modus. Modus ini adalah nilai yang sering muncul. Tentunya juga menggunakan interval tadi ya, titik interval tadi, titik intervalnya 20,5 terletak di data keempat, maka limit nolnya adalah 60,5. Sedangkan modus ini menggunakan B1 rumusnya adalah modus sama dengan limit 0 plus C kali dalam kurung B1 per B1 plus B2. B1 ini dapatnya dari mana? B1 ini tabel frekuensi tadi letak dari 4 itu dikurangi di atasnya, nah tabel 3, tabel 4 kurangi tabel 3, ketemu hasilnya tabel 4 tadi adalah 11, tabel 3 adalah 10, berarti 1. Yang B2 itu tabel 4 dikurangi di bawahnya, tabel 5. Tabel 5 adalah 8, jadi 11 kurangi 3 itu 3. Kita masukkan rumusnya dan kita cari, ketemu hasilnya 63. Nah, untuk berikutnya adalah mencari Q2. Untuk kuartil Q2. Kuartil, desil, persentil itu adalah penjabaran dari median ya, perluasan dari median. Sebetulnya kita harus mencari intervalnya. Di video sebelumnya teori kuartil itu adalah per 4 ya, quarter ya. Jadi ada
data ini dibagi 4, nanti ada 3 titiknya, Q1, Q2, Q3. Nah, ini disuruh mencari keduanya saja. Nah, untuk desilnya juga ya, nanti kita jelaskan. Untuk mencari Q2 nya cari intervalnya dulu. Rumusnya adalah ini, Q2 2, I nya ini 2 biji kali N nya tadi 40 plus 1 per 4 nya, kuarter atau kuartil yang bisa di per 4 nya. Ketemu hasilnya. Untuk tahu kenapa kalau pengen tahu, tinggal gantikan saja intervalnya terlihat di mana. Interval Q1, Q2 sama dengan interval Q2 20,5, nilainya adalah 20,5. Nah, nilai 20,5 ini terletak pada frekuensi data keempat, terletak pada data keempat. Frekuensinya 11, nilainya ada 61 sampai 70. Maka dari itu limit nolnya ya 60,5. Coba ditempat. Frekuensi keduanya, frekuensi kumulatif keduanya adalah tabel 1 tambah tabel 2 tabel 3. Itu sama dengan titiknya sama di pada median tadi. Titiknya sama. Frekuensi keduanya juga frekuensinya 411 ya. Kita langsung masukkan saja untuk mencari hasilnya. Rumusnya adalah Q2 plus limit 0 Q2 plus C dalam kurung 2 Q2 tadi, I-nya kali N per 4 kurangi frekuensi kumulatif keduanya tadi per F Q2. Nah, kenapa ini dikasih Q2? Untuk membedakan perintahnya tadi dengan yang lain, misalkan ada Q1, Q3, nanti untuk membedakan. Tadi juga ada median tadi gak ada Q-nya ya. Untuk membedakan benar. Ini dikhawatirkan takutnya datanya beda, namun ini titiknya ternyata sama. Salah, hasilnya adalah 62 31818. Lanjut ke desil, mencari D7. Nah, desil ini adalah desimal di per 10 ya. Nanti untuk mencari intervalnya ini per 10. Nah, D7 ini ada 7 kali N yang 40 per plus 1 per 10. Hasilnya adalah sama ya. Nah, di titik 4 di data keempatnya, hasilnya di data keempat yaitu 60, di 61 sampai 70, limit 0 di 7 nya adalah 60,5. Nilainya nanti bisa cari sendiri, bisa cetak. Artinya interval D7. Nilai intervalnya 28,7. 28 itu masih masuk di keempat karena terakhir itu 29 sampai 29 di data keempat itu terakhir 29. Setelah tahu ya, kita masukkan data-datanya sama dengan, karena datanya titiknya sama dengan kedua. Yang membedakan adalah nilai I-nya ini tadi. Kita masukkan angka-angkanya, masukkan rumusnya D7 limit 0 D7 plus panjang interval C-nya dalam kurung 7 kali N, I-nya tadi 7, nah D7 per 10
ya, ini membedakan. Kalau kuartil ada perempat ini per 10 kurangi frekuensi kumulatif D7 per frekuensi D7, hasilnya ada 69,5991 itu. Selanjutnya Anda mencari presentil. Di sini sungguh mencari P40 nya saja, seharusnya banyak ya, dari 10 sampai 100 atau 1 sampai 100 ya ini. Nah, presentil adalah persen atau persentase, di per 100 saja, di per 100 sama dengan di kuartil dan desil tadi. Nyari intervalnya dahulu. Nah, ini kan ada MP nya 40, E nya jadi 40 kali N plus 1 per 100. Nah, dihasilkan terletak titiknya, hasilnya ini P40, titiknya nilainya berada di 16,4. 16,4 itu masuk di data ketiga, 51 sampai 60, frekuensinya 10. Nah, kan bisa dijumlahkan ya, 3 tambah 5 8 tambah 10 ada 18, berarti 16 itu masuk dalam sini. Nah, berarti limit nolnya, limit 0 P40 nya sama dengan 50,5, karena tadi nilai intervalnya dari 51 sampai 60. Frekuensi kumulatif P40 nya tabel 1 tambah tabel 2, lalu tabel 3 adalah frekuensi P40 nya. Kita masukkan rumusnya, P40 sama dengan limit P40 plus C atau panjang interval nilainya dalam kali dalam kurung 40, I nya 40 kali N nya 40 per 100 kurangi frekuensi kumulatifnya adalah tabel 1 ada 3, tabel 2 ada 5, jadi 8 per F4. Frekuensi P40 ini adalah tabel 3 tadi adalah 10, hasilnya adalah 58,5. Nah, yang terakhir adalah menampilkan grafiknya. Untuk menampilkan grafiknya, perintahnya adalah seperti ini: plot dalam kurung tabel X tadi, tabel X. Nah, seperti ini. Kita lihat tabelnya biar nggak geser-geser. Tabel nah, untuk mencari grafiknya harus seperti plot dalam kurung tabel X ini, terus tabel F, bisa juga mungkin ditambahkan ada tabel Fx dan tabel nilai ya. Kita tabel X nya. Nah, main sama dengan ini grafiknya ada nama tabelnya nanti. Kita enter. Nah, ini kan muncul karena sini masih ada. Nah, ini muncul seperti ini. Coba kita ulangi ya. Nah, akan muncul seperti ini tabelnya. Ini tabel frekuensinya 4, 6, 8, 10, ini titiknya 11 di sini. Tabel X nya dari 30 sampai 90.
Nah, coba kita tambahkan tabelnya, bisa ya. Ternyata nggak bisa jadi tabelnya menyebut tadi. Nah, itu tadi sih. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.